Lah kan dia pelaku ini kan kemarin kebuka juga di pengadilan. Dia sering banget ngelakuin kayak gitu kan. Nabrak lah. Terlalu arogan ya. Ya, itu kalau dibesarkan pakai duit haram kayak gitu kali ya. Boleh nggak saya tanya Pak, selagi proses itu ya, sambil dia melek matanya ya, ada nggak pernah Bapak sekali aja rasa, nyerah aja lah, cabut aja semuanya, biarkan akhiri penderitaan dia? Karena dia jadi bisa berdiri dengan tegap walaupun miring ini. Abis di stem cell? Iya. Setelah di stem cell berapa lama jeda Pak? 2 hari. Stem cell-nya hari Jumat, saya masih ingat tuh. Minggunya udah diri, jalan-jalan. Memang ajaib sih. Ini anak saya udah mau meninggal. Hidup lagi gara-gara. Hukuman seperti apa yang Bapak harapkan untuk Mario Dandi? Mata ganti mata. Kalau saya inginnya, saya sampaikan ke majelis. Saya inginnya, saya bikin dia koma juga. Kita lihat dia bisa bertahan apa enggak. Itu baru adil menurut saya. Mas Jonathan, wow luar biasa banget bisa ketemu di sini. Luar biasa. Aku ngikutin kasusnya dari awal dan itu kasusnya viral banget, luar biasa banget. Iya sih, gila sih itu Dok. Gila banget ya, epic ya. Setelah Verdi Sambo, iya benar. Mario Dandi dan David Ozora, luar biasa banget. Kayak gimana? Kabar David sekarang kayak gimana? Masih terapi dia kan. Masih terapi tapi progresnya bagus banget. Artinya bisa bilang progres bagus banget karena dokter Tatang yang nanganin itu kan pas awal-awal itu kan menyampaikan ini diffuse axonal injury stage 2. Bapak bisa cari literatur yang terkait hal tersebut, tetapi saya bisa jelaskan kondisinya seperti ini. Aku masih merinding kalau ingat itu. Itu malam jam 1:30 dokter Tatang infoin. Karena kan dia tuh nggak ada bleeding, Dok. Iya. Aku ngikutin di tempat Om Deddy juga. Nggak ada bleeding, otaknya berputar. Iya. Karena kena tendang kayak gitu, posisi trauma. Otaknya dengan tengkoraknya itu berputar. Otaknya, tengkoraknya tetap, otaknya berputar. Kalau gegar kan getar ya? Iya. Kalau berdarah ada darah dan neken. Kalau ini dia berputar diffuse kayak gitu. Jadi kemarin dijelaskan, kemarin dokter Tatang hari Kamis kemarin jadi ahli kan. Menjelaskan juga kan di pengadilan bahwa kondisinya ini sangat parah. Dan dia bahkan saya tidak pernah menjumpai kasus diffuse axonal injury akibat pemukulan. 99% karena kecelakaan berat. Ini karena kena pukul? Diinjak kan. 7 kali kan di leher bagian belakang. Diinjak, kemudian ditendang. Saking kerasnya sampai, nah itu tanggal 23 itu nggak pernah saya lupakan seumur hidup. Ngeri sih. Oke Mas, saya pengen tahu dulu kondisi David yang sekarang dulu Mas. Kalau sekarang itu terbagi 2 kan, ada satu terkait motorik, yang satu kognitif kan. Yang kognitif ini masih asesmen terus, karena masih terapi terus kan. Okupasi, kemudian yang sudah selesai terapi bicara sudah. Oke. Karena dulu kan nggak bisa ngomong. Sekarang sudah bisa ngomong? Udah. Oke. Dan dia ingat? Nah ini yang unik, daya ingatnya ini. Ingatnya tuh random gitu. Jadi bukan yang, kalau kita ini kan bisa ingat detail ya. Iya. Bukan maksudnya bukan detail banget, tapi kita tahu timeline, kita tahu nih. Oke. Kalau David ini kadang tajam banget, ingat sesuatu, kadang sama sekali nggak ingat. Nggak ingat. Tapi orang tua ingat. Rumah ingat, sekolah ingat. Nah sekolah kan yang minta dokter Tatang. Oke. Waktu kontrol ketiga bulan Mei, David harus sekolah. Oh sekolah sekarang? Harus. Dan sudah masuk sekolah? Sudah. Harus. Artinya bisa sudah aktivitas seperti biasa ya? Untuk mendukung kognitif itu menurut dokter Tatang harus ini. Dirangsang terus? Dirangsang melalui sosialisasi. Dia harus tahu adab, harus tahu aturan. Itu kan dulu dia lost semua tuh. Bener-bener nggak ngerti aturan dulu awal-awal itu. Dia bahkan nggak punya batasan ketika aku ngomong sama yang lebih tua,
sama yang sebaya dan yang lebih muda itu sama semua. Bahkan kan manggil saya awal-awal kan Mas kan. After injury? Iya. Oh, after kecelakaan dia panggilnya Mas? Mas, iya. Manggil saya Mas Jo. Sebelum kecelakaan panggilnya Papa? Papa, iya. Tanya dulu. Iya. Berubah. Loh kenapa? Karena nggak ingat atau kenapa? Menurut dokter Tatang terjadi amnesianya di dua hal, di short term memory sama yang long term. Nah, ini bisa kembali tetapi butuh waktu. Makanya harus dilakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Misalnya bangun tidur jam 5, terus sekolah, kemudian nanti jam istirahat harus makan, itu harus terus. Jadi kembali ke kehidupan dia. Tapi dia masih sekarang sudah kenal orang tuanya, teman-teman kenal. Itu yang paling bagus. Paling bagus ya. Dari teman-temannya luar biasa. Dan bisa ngikutin sekolah dengan baik. Enggak sih. Tapi kan itu gimana sekolah itu kan lebih ke terapi ya, bagian dari terapi. Kognisi. Terapi kognisi. Artinya belum terlalu bisa ngikutin pelajaran sekolah. Belum. Sudah bisa sekolah, terus, tapi full. Kognitif atau kecerdasan pada waktu sebelum kecelakaan dan setelah kecelakaan berbeda. Beda. Ada yang kurang. Ya, kayak misalnya kurang cepat nangkapnya. Yang harus mikir ya. Ya, ngitungnya biasanya cepat, logikanya bagus kayak gitu. Punya kayak agak nge-lag dikit ya. Nge-lag. Tapi kalau yang non ilmu pasti, dia cenderung lebih bisa mengikuti, menghafal. Itu dia bisa. Menghafal dia bisa, terus sudah ikut ekstrakurikuler, ini juga kan merpati putih, pernafasan. Berarti ada jejas lah ya. Jejas itu ada sisa-sisa. Jejas ada masih. Ada sisa, di kontrol bulan lalu masih ada jejas di MRI-nya. Itu kemampuan kognitifnya. Fisik. Fisik itu dia miring ya. Bahu sebelah kirinya turun. Iya. Turun. Jadi memang miring begini kan. Miring, kemudian karena jejasnya itu mempengaruhi pusat keseimbangan. Jadi di antara otak kanan dan kiri ada jembatan. Nah, yang bagian kirinya ini ada jejas di situ. Nah, itu pengaruhnya ke keseimbangan dan perilaku. Perilaku apa nih yang berubah setelah kejadian? Yang berubah total itu dia sekarang lebih cheerful. Dulu dia tuh pendiam. Bagus dong. Ya karena di stem cell kan. Kalau nggak ada itu ya. Jadi bener-bener. Mungkin nggak bisa jadi seperti sekarang juga ya kalau nggak di stem cell. Nanti kita mau dalam soal sana Mas. Karena mau dalam soal sana. Nggak bisa karena begitu dia observasi hari pertama di Mayapada itu Dokter Tatang langsung, wah ini yang harus dilakukan pertama ngeluarin dahak. Di paru-parunya penuh dahak. Karena trauma itu. Kemudian dahak, penuh dahak, terus dipasang ini kan. Ventilator. Ventilator sampai itu tanggal 23, 24, 25, 26, 27 ventilator lepas tetapi tracheostomi. Sempat di tracheostomi juga. Iya, makanya ada bekasnya. Gila. Kalau tracheostomi sebenarnya nggak terlalu serem dok. Ada yang bagian aku sampai ngeri itu adalah infus vena besar. Di femur. Di sini. Oh langsung di sini. Iya, dan itu kan ada kayak bukan lagi di kaki, bukan di sebelah kanan dan kiri. Kanan dulu 3 minggu pindah ke kiri. Itu merinding aku. Karena pernah jadi ketika dia koma dengan Glasgow Coma Scale yang cuma 3 waktu itu. Iya, GCS-nya 3 loh, gila. 3. Aku izin jelasin dulu ya, pemirsa ya. Jadi kalau misalnya di kedokteran itu, kita menilai orang sadar atau tidak, pasien itu dari GCS namanya. Jadi yang dilihat itu adalah dari pergerakan, dari mata, ya, dinilai semuanya, ya, responnya. Jadi 3 itu adalah yang paling rendah, karena nilainya 3-3-nya adalah 1-1-1. Dan biasanya Pak, mohon maaf ya Pak ya, ini mukjizat yang luar biasa banget. Biasanya sudah GCS 3 Pak, itu nggak banyak Pak yang bisa balik lagi ke 15. Ini kan sekarang 15. Artinya kalau saya jalan seperti ini, Bapak jalan seperti ini itu 15 Pak.
Kalau dari 3 bisa balik lagi ke 15, Pak, itu peluangnya 1% mungkin, Pak, nggak nyampe. Itu dia. Horornya di situ, Dok. Ketika dijelaskan, malam hari itu aku ingat banget tuh. Dijelaskan, Dokter Tatang itu menjelaskan ini, traumanya sangat berat. Kemungkinan survive-nya kecil. Tetapi kita berusaha. Dan ini yang saya sama Dokter Tatang tuh selalu ingat terus, ini dokter itu jarang banget yang ngomongin tentang keajaiban, mujizat. Tetapi sampai di kemarin ketika menjelaskan di pengadilan, beliau menyampaikan itu juga. Saya ini kan hanya berusaha secara medis. Tetapi ini campur tangan Tuhan. Saya percaya itu. Karena nggak masuk akal gitu loh. Itu yang membuat saya juga, wah itu rasanya di sana itu orang pada ngobrol kan denger ya, overheard gitulah istilahnya. Ini kalau nggak vegetatif, ini nggak selamat nih. Itu obrolan kayak gitu terus. Vegetatif atau tidak selamat, artinya kalau nggak kayak seperti itu terus seumur hidupnya, Iya. atau meninggal. Mas, sejujurnya ya, aku minta maaf ya, kita ngomong-ngomong di sini ya. Aku sebagai dokter juga ya, aku ngelihat kasus itu kan. Dan aku kan ada terspill kan, beberapa saat dia kejang waktu itu. Sejujurnya aku sebagai dokter, aku bilang, ini kayaknya nggak lama. Iya. Memang. Dan aku jarang banget lihat yang seperti itu punya, tiba-tiba bisa jadi seperti sekarang, ini mukjizat banget, Mas. Iya. Memang, ya itu berat banget tuh. Setelah dikasih tahu itu aku nggak bisa tidur tuh 4 hari. 4 hari sama sekali nggak tidur, nggak makan. Minum aja dipaksa kan. Saya nanya ke dokter Tatang, Dok, kalau koma itu bisa sakit nggak sih? Nggak bisa. Bisa dengar nggak? Agak lega dikit. Maksudnya sebagai orang tua begitu ya. Kadang kita ini pengen tahu apa sih yang dirasakan anak ini. Kesakitan nggak dia? Walaupun kondisi kayak gitu, itu, kerasa sakit nggak? Enggak. Dia sedang entah di mana. Tapi dia nggak merasakan sakit. Orang GCS-nya 3, dia nggak bisa merespon apapun. Lega tapi ya terus bingung juga ya. Kenapa ya aku nanya begini ya? Menenangkan diri aja sebenarnya kan. Sakit enggak sih? Karena kan saya tungguin terus tuh. Mulai dari malam itu sampai hari Senin, hari ke-8. Jadi Senin masuk rumah sakit Medika. Hari Rabu pindah Mayapada. Seninnya melek. Beberapa detik. Oh, sempat buka mata. Buka mata. Ini yang ditunggu kan. Dokter Tatang telepon. David baru saja buka mata ketika akan di MRI. MRI yang kedua. Berapa lama dong? Kan langsung begitu ya. Sebentar, beberapa detik terus. Saya dikirimin videonya kan. Ini. Wah, nangis. Rasanya kayak lihat bayi ya. Benar-benar baru buka mata terus. Itu udah rasanya, wah, anakku udah hidup lagi nih. Itu yang ada di dalam pikiranku. Seneng banget, syukur luar biasa karena pada saat itu kan dari PBNU dan Ansor, saya di Ansor kan, itu langsung mengadakan tiap malam itu sejak David koma ini selalu ada doa. Doa bersama. Doa bersama. Jadi benar-benar ini anak yang nunjukin kebesaran Tuhan gitu loh. Kalau buat saya pribadi ya. Jangankan buat Anda, Pak. Buat saya pun, saya masih merasa sekarang ini, kenapa beliau bisa sembuh, salah satunya menurut saya, lebih dari setengahnya itu adalah keajaiban. Mukjizat. Dokter bilang begitu. Ini mukjizat, Pak. Ya memang setelah itu ngeliat-ngeliat ya serem juga ya. Lihat-lihat yang diffuse axonal injury. Terus ada juga teman yang adiknya juga mengalami hal yang sama, tetapi dia kecelakaan. Dan sudah setahun ini masih agitatif. Masih seperti itu kondisinya. Jadi pas masuk awal koma
Lalu dipindah ke rumah sakit untuk MRI, keadaannya makin memburuk. Makin memburuk. Bahkan dia harus diikat kan. Oh, karena agitatif kan. Diikat. Kejang-kejang. Kejang. Itu ada ranjang di ICU yang saya sempat videoin sampai miring begini. Padahal itu kan kuat banget ya ranjang itu. Sampai miring kan ditendang. Tapi dia tetap nggak sadar. Nggak sadar. Merem itu. Dia ikat supaya nggak bisa tarik ini ventilator dan ini yang vena besar ini, kalau bahaya kan kalau ketarik itu karena itu masuknya langsung ke sini. Itu terus seperti itu. Tahap itu berlangsung selama 8 hari sebelum dia buka mata itu. Tahap itu terus. Kemudian setelah buka mata dia sudah agak jarang menggeliat seperti itu. Dokter Tatang menyampaikan kita nggak bisa cek GCS karena kan banyak faktor, ada obat yang masuk, ada penenang yang masuk ke sana, sedasi, segala macam kita nggak bisa cek. Tetapi kalau dia sudah seperti ini itu lebih dari 3. Lebih dari 3. Setuju saya. Lebih dari 3. Artinya saya kuliah beneran. Terus Dokter Tatang menyampaikan lagi, ini lamban. Lamban itu bagaimana, Dok? Ya, setelah dia buka mata itu kita berharap ya dia setelah itu buka mata lagi. Ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Masuk minggu ketiga. Kejang yang berontaknya sudah nggak ada, tetapi gelisah. Tahap gelisah. Tahap gelisah, terus mengerang. Dokter menyampaikan lagi, ini lebih bagus lagi. Dia sudah merasakan. Tapi kenapa dia belum melek gitu kan? Belum sadar juga. Harusnya melek dulu gitu. Baru ke yang lain. Ya, saya kan nggak tahu ya. Waduh, ini aneh apa gimana, Dok? Bukan aneh ya, cuman tahapnya beda agak aja. Sedikit berbeda. Agak berbeda. Kemudian minggu ketiga melek. Akhirnya setelah minggu ketiga melek. Ngeliatin tapi kosong. Digini-giniin juga nggak ini. Tapi kalau dipakai senter gitu, dia udah mulai merespon. Pupilnya merespon. Iya, ini udah naik lagi. Jadi kita kayak gimana perasaan Bapak pada waktu itu, Pak? Itu saya bilang ke Dokter Tatang, Dok, apapun kondisinya anak saya bersyukur. Saya akan jaga dia pokoknya. Terus Dokter Tatang menyampaikan, belum, ini perjuangan belum berakhir. Kita akan terus berjuang terus sampai dia bisa fokus. Akhirnya artinya perjuangan semua ya, Pak ya. Pak, boleh nggak saya tanya, Pak, selagi proses itu ya, sambil dia melek matanya ya, ada nggak pernah Bapak sekali aja rasa nyerah aja lah, cabut aja semuanya, biarkan akhiri penderitaan dia? Enggak. Bahkan setelah Dokter Tatang menjelaskan itu kondisi seperti ini, itu saya hadap ke Dokter Tatang, saya sampaikan, Dok, lakukan yang terbaik, saya akan jagain terus. Kalaupun nanti Allah akan memberikan hal yang seperti apapun, tetapi ini masih dalam penanganan. Karena kita sama-sama yakin, dokter yang dulu meyakinkan saya untuk percaya pada kekuatan Tuhan. Saya sudah full percaya, kemudian saya disupport sama teman-teman saya di Ansor juga, mereka mendoakan terus. Sampai rumah sakit bikin acara doa bersama. Itu kan kenapa saya harus nyerah gitu loh. Pak. Walaupun dan satu dunia, Pak. Hati kecil, wah. Jangan-jangan ini ya. Karena kan tiba-tiba panas. Kan dia 2 kali panas, Dok. Sepsis sempat? Sempat 2 kali. Oh, sempat 2 kali sepsis. Yang pertama itu malah 41. Gila ya, perjalanannya luar biasa banget ya artinya ya. Iya. Jadi nggak ada. Jadi kita harus menyaksikan entah nanti apapun yang terjadi pada anak ini. Sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu yang paling jelek. Walaupun perbaikan. Betul. 1 detik aja paling jelek. Betul. Bisa nggak ada. Betul. Itulah kenapa dia di ICU terus. Sampai berapa lama itu Pak jadi? Total masuk rumah sakit berapa lama? 53 hari. 53 hari. Dan itu di ICU. 3 minggu buka mata, tapi masih kosong. Masih kosong. Habis itu baru perbaikan lagi? Baru perbaikan lagi di minggu keempat.
Minggu keempat. Setelah panas tadi. Oke. Oh, sempat panas. Panas. Terus saya menghibur diri saya. Kalau dulu di kampung itu kalau panas artinya dia Mau makin sehat. pinter. Oh, mau pinter. Mau pinter. Iya, mau pinter. Terus pandangan bisa fokus. Oh, oke. Pandangan bisa fokus, ngeliatin. Wah, udah seneng banget. Itu sudah langsung, wah udah. Habis itu dokter Franz, kepala ICU, salah satu timnya juga menyampaikan, masa kritisnya sepertinya sudah lewat, tetapi nanti nunggu dokter Tatang supaya menyampaikan lebih jelas, karena penanggung jawab utamanya dokter Tatang. Dokter Tatang, kita harus bersyukur gitu. Kita sudah melalui masa kritis. Tetapi ada masa yang lebih panjang dari masa kritis. Apa, Pak? Recovery. Masa pemulihan. Pemulihannya sangat panjang. Dan di situ deg-degan juga apakah bisa kembali sempurna atau tidak? Yang jelas waktu itu karena rebah terus, kakinya kan jadi kecil-kecil ya. Iya, ototnya ngecil. Iya, kan dia turun berat badannya tuh hampir 11 kilo kan. Jadi kecil-kecil banget. Terus kita tetap fisio terus. Fisioterapi, ekstra tuh fisionya. Fisioterapi. Kan pas dia koma itu fisioterapinya pasif ya. Jadi biar nggak ada ngecil ototnya, tetap harus terus kayak digerak-gerakin, dipijet, ya. Oke. Tuh kemudian dokter datang, ini besok kita mulai tilting table ya. Mulai apa? Tilting table. Apa itu, Pak? Dibangunin. Dudukin. Dibangunin. Tapi itu belum sadar, sudah sadar. Sudah sadar, kayaknya sih. Sudah respon. Sudah ngerespon, tapi belum bisa diajak komunikasi. Belum. Kejar untuk mau makan. Oke. Harusnya dia sudah mau buka mulut. Itu pertama kali ya nggak mau ya, cuman begini. Terus dokter datang, apa yang dia paling suka? Dia suka yogurt kan. Sekali pula. Ya udah beli sorry. Langsung begini. Minta lagi, kayak dikasih treats gitu ya. Minta lagi. Loh, mau nih dok. Wah bagus, ayo kasih. Tiap hari makan itu dok. Oh tiap hari makan sama. Tiap hari makanya itu terus. Gue jadi ngendos sama makan itu terus. Kemudian dokter Tatang masih menyampaikan itu di menginjak minggu kelima. Ini masih lamban. Saya mau ngobrol sesuatu. Sesuatu yang belum pernah. Tapi saya sangat meyakini ini akan sangat membantu David. Dijelaskan kemudian. Diffuse axonal injury ini yang kita kejar itu adalah regenerasi. Usianya masih oke, masih muda. Regenerasinya harus lebih bagus. Oke. Listrik aksonnya ini kan dia pada putus nih. Itu harus tumbuh lagi biar nyambung. Dia sudah nyambung tapi dikit-dikit terlalu lama. Saya akan pacu dengan sesuatu yang mungkin saya perlu ngobrol sama Bapak. Apa dok? Dia nyebutin stem cell. Saya pernah berpikir itu tapi nggak pernah terucap. Karena banyak teman yang ada yang kakinya, tapi udah sepuh kan. Iya. Kakinya suntik stem cell bisa jalan lagi. Gitu-gitu. Itu kan regenerasi sel ya. Sesuatu, kalau saya selalu ngomong stem cell itu membawa sesuatu hal yang bisa jadi tidak ada harapan, menjadi ada harapan. Itu yang dokter Tatang sampaikan. Tapi saya butuh waktu gitu kan. Saya dulu melakukan ini ketika COVID. Karena dia tim yang buat sekretom itu kan. Masih di Rumah Sakit Buddha Sesci waktu itu. Dan memang berhasil gitu. Banyak yang ngomong ini. Kalau saya hanya bilang bahwa saya harus melakukan sesuatu yang pasti berhasil dan tidak banyak dampak gitu kan. Setuju. Setuju dok. Oke, saya akan ketemu beberapa guru besar dan profesor dari Bandung. Kemudian RSPAD. Karena stem cell untuk medis itu penanggung jawabnya RSPAD. Dokternya datang tuh.
Kirain tentara, kalau kok banyak tentara ya ke rumah sakit. Ternyata dokter. Dokter SPAD ternyata tentara ya. Oke. Nah, ini yang keajaibannya yang dari kalau kita kan ada ikhtiar tuh ada dua ya, dohir sama batin. Yang dohir itu ya yang dilakukan sama dokter, obat, terapi, sama batin doa. Nah, doa terus. Itu udah mulai ini, kok lama banget. Yang ngerasain bukan cuma saya sebenarnya. Orang-orang juga kan, kok lama banget. Mikir ini, minta second opinion aja. Tapi waktu itu saya sudah, ini ya, dokter itu kadang, kalau saya mikirnya gini, ketika ada seorang dokter yang bisa menjelaskan dengan logis, pasti saya akan percaya. Walaupun di luaran waktu itu banyak yang second opinion dong, gini. Bawa ke Malaysia, bawa ke Singapura. Iya, ke Singapura, kemana. Terus saya bilang ke dokter Tatang, dok, ini kok banyak yang minta ini, tapi saya nggak mau dok. Nggak tahu saya, karena dari awal memang David sudah sama dokter, dan saya melihat progres, dan juga dokter berusaha luar biasa sampai ke mau melakukan terapi stem cell. Ini gimana menurut dokter? Dokter Tatang ketawa. David ini ya mau dibawa ke Amerika, ke Eropa, kemanapun. Penanganannya sama. Nggak ada sesuatu yang invasif soalnya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menumbuhkan jaringan-jaringannya, selnya yang sudah rusak. Itu yang harus dikejar. Oke dok, saya nggak akan ikutin usulan-usulan dari keluarga. Karena tekanannya lumayan kan dari keluarga. Iya, pasti. Ngerti saya. Kalau di Indonesia kayak gitu, Pak. Iya. Sakit dikit, Singapura kan. Lebih bagus di sana, lebih bagus kayak gitu kan. Terus habis itu Di stem cell. belum dulu tuh. Stem cell itu setelah 10 kali sekretom. Oh, sekretom dulu. Iya. Yang kecil-kecil dulu. Iya. Oke. Jadi penjelasannya gimana ya? Sekretom. Saya yang jelasin. Oh iya, dokter lebih tahu ya. Karena aku ada ngerjain stem cell di sini. Oh iya. Makanya saya sebenarnya pengen Bapak datang ke sini itu salah satu menceritakan ala mukjizat ya, salah satu mukjizat dari stem cell ya. Jadi stem cell itu waktu dimasukkan ke dalam tubuh, dia akan masuk. Stem cell itu kan sebenarnya sel punca, pabrikan sel. Iya. Begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan yang memproduksi sel-sel tersebut. Nah, hasil akhir yang sebenarnya itu adalah sekretum. Sekretum itu adalah hasil akhir dari sistem sel. Nah, inilah yang bekerja sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu kenapa nggak disuntikin sekretum aja? Permasalahannya 1 kali stem cell dengan 1 kali sekretum, ini hasilnya sama dengan puluhan ribu sekretum. Oh, stem cell ini puluhan ribu sekretum. Jadi Bapak harus suntikin ribuan sama dengan 1 kali kita stem cell. Karena kayak ini hasil akhirnya nih. Ini masuk, cetak ribuan sekretum. Jadi kalau pengen lebih murah, suntiknya sekretum. Kan murah tuh sekretum tuh. Paling cuma berapa juta lah. Satu single digit lah, 1 digit ya. Tergantung siapa yang jual ya. Sekretum tuh murah. Tapi kan kalau stem cell kan mahal. Karena begitu ini buatnya ribuan. 130 juta sel. Yang masuk? Yang masuk 100 juta. 100 juta. Waktu itu dokter bilang, ini ke lab bikin stem cell. Kirain di luar negeri kan? Iya. Itu di luar negeri. Enggak, di sini ada. Itu legal, Pak? Iya. The one and only stem cell yang legal dan pakai tali pusat. Oke. Dan di stem cell berapa kali, Pak? Sekali. Tapi masih nyimpan sekretom 10 kali. Stem cell yang 30 juta masih disimpan. Karena November kan dia harus kontrol lagi nih, yang terkait stem cell-nya ini kan. Harus kontrol lagi. Tapi sejauh ini kontrol bulanannya udah bagus ini. Kalau udah bagus nggak usah disuntikin katanya gitu. Karena dia jadi bisa berdiri dengan tegap walaupun miring ini. Abis di stem cell? Iya. Setelah di stem cell berapa lama jeda, Pak? 2 hari. Stem cell-nya hari Jumat, saya masih ingat tuh. Hari Jumat, Sabtu, Minggunya udah diri jalan-jalan. Di dalam saya banyak videonya tuh, jalan-jalan di dalam ICU, nengokin pasien-pasien lain. Itu yang saya bilang, ini apa sih sebenarnya? Dia kan harus pakai roller, nggak mau. Kan udah disuntik stem cell sama dokter Tatang, ngapain pakai roller gitu. Yang berubah ya itu, jadi cheerful itu. Dia jadi semua diomongin, jadi cerewet anak itu. Dulunya sama sekali. Cuek.
Iya. Cowok banget lah ya. Iya. Cowok banget lah ya. Cowok skena gitu. Iya. Cowok skena. Cowok banget. Sekarang terus yang lucu, yang setiap orang nanya, kamu sekarang fresh banget. Kan jadi ngelotok tuh awal tuh. Jadi kayak bocah lagi mukanya. Jadi lebih fresh gitu. Aku bilang, ini biasanya tuh buat perawatan kecantikan. Kamu dapat ininya, dapat apa? Dapat efeknya ya. Karena memang stem cell tuh 2 loh Pak efeknya Pak. Saya selalu bilang anti aging luar dan dalam. Yang di luar tuh yang kelihatan, yang kayak kerutan, rambut, uban kayak gitu kan. Yang di dalam tuh kayak otot, tulang, sendi, paru-paru, jantung. Nah, makanya dua-duanya dia ngefek. Itu luar biasa kalau saya bilangnya. Dia itu dulu, David itu punya kebiasaan tiap bangun tidur pasti bersin. Kayak semacam apa? Kirain dulu kan kena sinus atau alergi apa. Atau ternyata apa alergi. Gitu. Setelah ini pulang dari rumah nggak pernah lagi. Luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang juga nggak pernah sakit. Imunnya jadi lebih bagus. Imunnya lebih bagus dan ada hal yang lucu lagi. 8 Mei itu dia jatuh. Karena dia ya namanya masih muda ya. Dia tuh pengen kan ditarget ya. Fisioterapi itu dia harus ngejar 24 menit standarnya nih. 24 menit itu akan terjadi perubahan heart rate, perubahan saturasi itu di 24 menit. Tetapi di awal dia keluar dari rumah sakit kan baru 1 menit dia udah saturasinya berubah. Dia pengen ngejar itu. Saya pengen segera 24 menit. Nggak bisa, harus pelan-pelan. Jatuh dia, fraktur kan, mata kaki sebelah kanan. Patah. Masuk rumah sakit lagi. 8 Mei. Pasang pen. Itu dokternya juga, ini anak ini emang ya. Memang kemauannya sangat keras ya. Kalau saya sih meyakini ini cepet pulih. Dia tuh pasang pen di mata kaki itu orang normal aja sebulan dok. Baru boleh beraktivitas. Dia seminggu doang. Habis itu dia aktivitas seperti biasa. Nanya dokter Tatang, dok ini stem cell gara-gara. Iya, karena semua jaringan itu pembaruannya akan cepat sekali. Efek dari itu. Jadi banyak banget dikasih keajaiban-keajaiban gitu loh. Salah satunya dari sana. Iya. Tapi saya sudah sering juga Pak lihat, karena kan saya juga banyak ngerjain stem cell di sini ya. Dan saya sering banget ngelihat hari yang nggak ada harapan sampai hampir buta Pak. Pasien saya stem cell. Amazingly yang katanya hampir buta, itu kembali bisa melihat. Banyak pasien saya juga ya dari yang hampir lumpuh, sampai akhirnya bisa berjalan. Atau yang paling sederhana ya, sakit pinggang menahun ya. Atau istri saya juga sama tuh. Istri saya tuh dulu salah pakai hormon, jadi kayak pakai KB, salah pakai KB kayak gitu sejak hamil. Yang tadinya nggak pernah jerawatan, tiba-tiba jadi mudah banget berjerawat. Dan akhirnya bulan Maret kemarin saya stem cell. Setelah itu kayak wajahnya jadi kebal lagi, kayak hormonalnya stabil. Memang ajaib sih. Ini anak saya udah mau meninggal. Hidup lagi gara-gara. Salah satunya karena Tuhan. Ya, tapi jalannya kan ada banyak. Salah satunya ada 2 ya, lahir batin gitu kan. Ini yang lahirnya memang luar biasa. Idenya dari tim dokter Mayapada itu juga. Tapi kalau di luar negeri itu sudah sering Pak. Cuma masalahnya di Indonesia itu kayak masih tabu. Untungnya dokter Tatang itu pernah di Jerman, pernah di Australia, jadi ngerti. Kalau di luar negeri itu sudah itu kan namanya teknologi kan namanya biomolekuler. Jadi teknologi yang sudah maju banget. Iya, biomolekuler. Yang datang dari SPAD itu ketua dokter biomolekuler namanya. Dokter Dian. Iya. Tapi kalau di Indonesia kan sekarang masih tabu. Kalau di luar negeri itu semua Pak, kanker juga diobatinnya salah satunya dengan Pak, pasien HIV/AIDS pertama kali sembuh, tau nggak? HIV/AIDS kan nggak bisa sembuh. Pasien HIV/AIDS pertama kali sembuh itu 3 kali di stem cell. Aku pernah pas ngobrol sama dokter Tatang itu dijelasin itu juga. Nih nyembuhin kayak gini. Ini nyuntiknya nanti di tulang ekor atau apa gitu kan. Tapi karena dia pas sekretom 5 kali panas.
terus nunggu, terus dia udah turun lagi, terus sekretom lagi, nggak ada masalah, Baru dicoba. di stem cell. Oke. Stem cellnya nggak jadi lewat ini, nggak jadi lewat, awalnya mau lewat ini kan, apa? Spinal. Spinal, betul. Ah, Tapi akhirnya lewat itu, lewat infus. Oke. Lewat infus, terus 2 hari jalan-jalan itu. Jadi dia itu ajaibnya memang di segala hal ya. Maksudnya terapimu harusnya baru nyampe di tahap ini, dia udah Oke. ke sini. Artinya setelah di stem cell jauh lebih cepat. Oh, cepet Progresnya yang tadinya lambat setelah di stem cell jadi jauh lebih cepat. Terus sekarang dia itu kan udah jadi gede gitu. Oh, udah gemuk lagi sekarang. Sekarang itu beratnya dia berapa itu ya? 65 dari 49. Wih. Gede banget. Ini anak jadi gede banget begini. Gede, nggak pernah sakit. Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa Pak ya, mukjizat Tuhan Mukjizat ya. Keajaiban lah. Oke. Anak keberapa nih Pak? Anak pertama. Dari berapa saudara? 2. Cowok cewek? Cewek, adiknya cewek. Cowok cewek. Oke. Berarti Bapak sayang, gak usah ditanya lah ya kalau seberapa sayang kita dengan anak itu ya Pak ya. Udah. Pak, tapi dia ingat gak Pak kejadian Nah, pas kejadian pemukulan itu dia hanya epic? Dia ingatnya hanya aku waktu itu baru main di rumahnya Renjiro, nama temennya Renjiro kan. Terus tiba-tiba disuruh keluar nemuin Dendi gitu doang. Oh, dia ingat? Ingat itu aja. Dia ingat Dendinya pun dia ingat? Ingat. Plat nomornya aja ingat. Plat nomor ingat, ceweknya juga ingat? Ingat semua. Itu memang mantan dia? Iya. Kan pernah saya ajak ketemu tuh Desember di PIM. Aku deket sama cewek gitu kan. Oh, dia cerita dengan Bapak? Cerita. Aku deket sama cewek. Yaudah nanti ketemulah kita makan. Aku pengen pesen-pesen ke dia. Ya harapan orang tua kan, ini anak orang jangan sampai kenapa. Saya bilang ke dia, ke Agnes ini, nanti ini ya bilang ya, kalau kamu diapa-apain, cerita sama aku. Kalau kamu nggak berani, kamu cerita sama aku. Intinya jangan sampai ada hal-hal yang nggak semestinya. Kalian masih sekolah, ya nasihat-nasihat kayak gitu. Kan saya fotoin, banyak banget fotonya. Bapak yang fotoin? Iya, mereka berdua. Aduh, kayak gimana si Davidnya pendapatnya tentang Mario Dandi, kesal atau bagaimana? Kurang tahu ya, kalau yang kelihatan sih dia cuek ya. Tetapi kalau psikolog, kan seminggu sekali ada psikolog kan. Psikolog selalu bilang, ini masih menyimpan dendam. Ada dendam. Nah kemudian yang menarik yang soal ingatan itu. Itu ada satu defense mechanism di otak. Ketika dia mengalami trauma yang berat, itu dia akan skip part itu. Jadi kayak kalau dokter Tatang jelasinnya gini, ini misal nih, ada orang kecelakaan, berat. Yang selalu dia ingat adalah ketika buka mata, udah di rumah sakit. Kenapa kamu di rumah sakit? Nggak tahu. Selalu kayak gitu. Dan memang otak memang punya kemampuan seperti itu. Itu juga terjadi sama David. Sama. Jadi dia nggak. Makanya kita. Tapi dia tahu berita bahwa Mario Dandi di penjara. Tahu. Agnesnya juga tahu. Orang tiap berita dia lihat kok. Dia lihat. YouTube atau di mana dia lihat. Ya kita sih nggak merespon apa-apa biar dia lihat aja kalau ada respon yang sekiranya ada lonjakan respon itu baru kita laporkan. Tapi sejauh ini sih nggak ada. Tetapi kalau dari psikolog sih bilang ini ada. Ya wajar sih kalau ada sakit hati kan. Yang penting dia nggak eksplosif gitu. Ya, lah. Namanya musibah ya. Bagaimanapun juga yang penting kan kita bisa ngelewatin musibah ini kan bagaimanapun. Betul. Pak, tapi kejadiannya kan sekarang ini efeknya luar biasa Pak. Ini satu-satunya menurut saya yang bisa menyaingin kasus Sambo ini adalah kasus Mario Dandi dan David Ozora Pak. Kalau tahun lalu mungkin ada Indra Kents ya. Kasus yang cukup panjang ya. Tahun ini kan Ferdy Sambo sama
Mario Dandi, David Ozora ini luar biasa banget Pak. 4 Sampai bulan ini sidang. Iya. viralnya dari pertama Pak. Dari pertama kali digebukin sampai sekarang ini masih sekarang. ada sisa-sisa. Iya. Diberitain terus luar biasa gitu Pak. Pak, pada waktu rumah sakit memang datang. Si ini. Semua lah. Baik dari pihaknya cewek ataupun Agnes ataupun Mario Dandi. Oh, yang nggak datang dari Agnes sih. Agnes nggak datang? Nggak. Kalau yang Mario Dandi itu datang kakaknya sama ibunya waktu masih di Medika. Tapi terus pulang. Dapat temuin? Temuin. Saya temuin, tolong tujuannya apa? Ya kita mau ini. Enggak, udah biar diurus. Karena mereka menawarkan damai kan. Pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap, enggak usah ngatur saya karena ini anak saya. Ibu urus anak ibu aja, saya bilang gitu kan. Untung nggak Bapak gebukin Pak. Bapak nggak pikirin mau gebukin Pak? Ya gimana mau gebukin? Pengen sih. Cuman di situ kan banyak banget yang megangin saya banyak. Kan ketika pas si Rafael datang itu saya malah ketemu? Enggak, saya malah diamankan sama anak-anak. Kenapa Bapak emosi? Wah, kalau ketemu nggak tahu lagi tuh. Dengan Bapak? Kalau pas ibunya datang kan saya belum tahu ini siapa, apa gitu. Yang saya tahu hanya ini kenapa kok aku seperti dipojokkan ya. Anakku ini korban, tetapi kenapa aku dipojokkan oleh kepolisian? Oke. Makanya waktu itu saya... Kepolisian mojok? Loh iya kan? Kan kebuka pas sidang. Ada kong kali kong gitu lah. Oknum ya kalau kita bilang. Jadi di Medika itu klaim asuransi tidak bisa di-proof. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Ada klausul yang dilanggar. Nah, klausul apa yang dilanggar? Terus dia liatin kronologi. Jadi kronologinya ini yang memulai perkelahian adalah David. Di kronologinya itu. Oke. Sehingga dari Prudent nggak bisa dari asuransi nggak bisa mengcover. Akhirnya saya tanya ke rumah sakit, ini siapa yang nulis? Siapa? Saya pengen tahu ini siapa yang nulis. Dari kepolisian. Oh, Polsek nih berarti. Saya ngomong ke pihak asuransi, kemudian duduk perkaranya jelas kan. Nah, kebuka kemarin pas sidang, memang si Rafael yang minta supaya kronologinya, iya. Ada itu, di berita banyak banget. Rafael yang minta diubah? Iya. Dan diikutin BAP-nya kayak gitu? Diikutin. Kalau nggak diikutin mah rumah sakit nggak mungkin ini kan. Makanya saya lawan terus. Polsek saya lawan, Polres saya lawan karena menggunakan keterangan pelaku sebagai bahan press release. Pak, sehingga ada 2 kali kan itu Polres Jakarta Selatan 2 kali kan ada ralat kronologi. Pak, ini kan kayak gini ya, seperkuasa itu kah? Iyalah. Rafael Alun sampai bisa buat kayak gitu. Tapi kan kayak gini Pak, aku anggaplah ya Rafael Alun punya banyak duit berkuasa, tapi kan dia ditahan nih Pak akhirnya. Ditahan nggak ya? Ditahan kan? Ditahan katanya. Kan ditahan, artinya kan kekuatannya melemah. Kan Bapak juga kan bukan orang yang sembarangan juga. Bapak kan dari GP. Ya, maksudnya Bapak juga orang GP Ansor juga kan salah satu orang yang ya punya kenalan. Iya, kayak gitu kan. Punya juga lah kayak gitu punya kan. Kalau kita ngomong satu dari keuangan, satu lagi dari keagamaan, ya apple to apple lah paling enggak kan. Kok bisa Bapak aja yang punya apa ya namanya punya status aja itu bisa seperti itu kan, apalagi kalau misalnya orang biasa ini Pak. Itu yang serem itu Dok. Karena pada hari yang sama itu banyak juga berita-berita sejenis kan, abuse of power. Makanya pas kejadian itu saya nggak peduli nih mau Polsek, Polres, Polda. Saya mau ke Polda. Kebetulan saya kenal sama Kapolda waktu itu kan. Terus saya bilang ini harus, saya nggak mau kalau seperti ini, harus diusut dengan benar. Akhirnya kasus ditarik Polda. Baru di Polda, baru ketahuan kan. Gila. Jadi saya cuma pengen ngetes, apakah benar seperti yang dia bilang, penguasa Jaksel. Oh iya benar.
penguasa Jaksel ternyata. Karena di selatan nggak gerak nih kasusnya. Oh, seperti Jaksel nggak gerak Iya, makanya diambil ke Polda Metro. Polda Metro. Saya udah Baru. bilang nih Polda Metro pasti bisa nih. Nggak. Dia kan cuma penguasa Jaksel, bukan penguasa DKI ya. Tapi memang sekuat itu, Dok. Itu Sekuat Bapak yang punya kenal Kapolda. Punya, paling nggak punya posisi. Bayangin kalau orang kecil, Pak. Ada kasus yang sama. Kemarin, saya baru lihat kemarin karena di tag. Kejadian sama, di Blora. Dia bahkan sampai sekarang masih belum sadar. Digebukin. Pelakunya, anak kepala desa. Tapi kasusnya mandek juga. Saya sampai bikin, ayo dong kita bikin patungan atau apa buat bantu nih, kasihan banget karena dia orang nggak punya, terus dia cuma bisa gitu-gitu, kasihan banget itu. Ketika di situ di tag ke bupatinya ini kasus kriminal, hubungi Polres aja gitu. Nggak ada empatinya bilang. Dan itu banyak kayak gitu, makanya ya kekuatan kita sekarang ini ya memang yang namanya viral itu. Bayangkan ya, viral aja seperti ini ya. Apalagi nggak viral ya. Oh, hilang. Ini viral Bapak lebih muda, apalagi kalau kagak viral, Pak. Hilang. Makanya orang bilang no viral no justice. Betul. Betul. Itu betul. Dan sekarang di pengadilan Bapak lihat berimbangkah? Sampai saat ini sih majelis hakim masih on track. Oke. Menurutku bagus malah. Apa yang Bapak harapkan? Hukuman seperti apa yang Bapak harapkan untuk Mario Dandi? Jadi kan sebenarnya kasus dia banyak banget. Kalau hukuman ya seperti yang dari awal saya selalu bilang mata ganti mata. Kalau saya inginnya, saya sampaikan ke majelis, saya inginnya saya bikin dia koma juga. Kita lihat dia bisa bertahan apa enggak. Itu baru adil menurut saya. Saya sampaikan ke majelis. Nanti dia stem cell, Pak, hidup lagi. Biar ngerasain kan paling enggak. Itu yang selalu saya sampaikan. Tetapi karena kita negara hukum. Dan Paretonya sekarang fokus ke pemulihannya David ini kan jadi ya kembali ke itu, kita negara hukum. Tapi kita tetap berjuang terus maksimal ya. Kalau dia ancamannya yang pasal penganiayaan dengan perencanaan ini maksimalnya 12 tahun ya, harapannya bisa 12 tahun. Maksimalnya 12 tahun. Oke. Itu. Suatu perjalanan panjang, Pak ya. Dari kapan ini ya? Berarti hampir 1 tahun ya? Dari Februari pertama kali sampai sekarang 6 bulan. Iya. 6 bulan. Ditawarin apa aja, Pak? Untuk menghentikan dan memaafkan. Ditawarin pokoknya biaya pengobatan dan lain-lain. Oke. Nanti kita yang ini semua. Apalagi, Pak? Temen saya yang banyak ditawarin. Oh. Dan itu sampai rame kemarin kan di Twitter. Jalur orang dalam. Iya. Jalur orang dalam. Ya. Ditawarin apa, Pak? Lah, ada bukti, baru diajak ketemu ngobrol aja, semua pada dikasih uang saku 50 juta. 50 juta cuma mau ketemu untuk ngobrol. Ada. Baru mau bukain jalan aja. Lu kalah. Coba jangan 50 juta tiket Coldplay. 50 juta cuma ngobrol mau buka. Ada beberapa juga yang bagaimana ini Bang kayak gini. Ya ikuti hati nuranimu aja. Kalau menurutku ya itu. Pernah ada ke-spill, Pak, dia mau kasih angka berapa ke Bapak gitu untuk? Kalau ke saya nggak pernah. Tetapi rata-rata ke beberapa temen ada yang nawarin sekian miliar Berapa, gitu. Pak? Ya? Berapa, Pak? Yang aku dengar sih beberapa orang ditawarin 5, ada yang ditawarin 3. Oke. Kayak gitu-gitu. Tapi ya nggak akan aku bilang. Nanti ketemu di ini aja. Ketemu di pengadilan saya bilang gitu. Makanya kita ajukan restitusi. Restitusi juga udah dihitungin sama LPSK kan itu. Angkanya yang tinggi aja, harapannya kalau dia nggak bisa bayar, ya ganti dengan kurungan.
Oke. Oh, minta restitusi. Iya, restitusi kan Oke. memang hak untuk kurban kan, Oke. hak untuk kurban, kemudian usia produktif Indonesia berapa dihitung semua tuh. Oke. Berapa Bapak beban itu? Kemarin berapa ya LPSK itu 100 miliar kalau nggak salah. 100 miliar. Iya. Kalau saya sih nggak peduli ya mau berapa miliar Iya, iya, pun. iya, iya. Kan dia Itu. tuh udah dimiskinkan juga, Pak. Ya kalau cuma 100 miliar juga nggak miskin dong. Nggak miskin. Masih banyak duit yang lain, Pak ya? Oh banyak banget. Nggak miskin. Masih ada kesimpan di tempat yang Kemarin lain. ada orang yang dari sama itu aja 1,1 T kan. Dan ini lebih kakap lagi nih. Tapi kan dia Gitu sudah loh. dimiskinkan, sudah di penjara Pak Bapak ya. Masih bisa Belum. berkuasa ya. Ya masih orang anaknya aja di penjara masih bisa main handphone, nelponin koordinasi untuk sidang besok. Kayak gitu kan naked truth ya. Maksudnya mau nggak mungkin gimana orang dipikir kita nih nggak ngerti gitu loh. Kan temen yang di dalam juga banyak gitu loh. Oke. Dan mereka kan valid kalau ngasih info. Ya, pokoknya serem kalau urusan sama orang berduit yang nggak berseri. Harus bener-bener ngelawannya habis-habisan. Saya pernah ngerasain Pak. Iya, Pernah ya kan ngerasain. nyebelin kan. Jadi nggak Padahal- ada yang berpihak ke kita gitu loh rasanya. Padahal saya mungkin posisi sama ke Bapak, tapi beda skala. Kalau skala saya mungkin skala masih kelas bulu lah. Kalau Bapak merasa tinggi. Skala masalahnya Pak. Kita juga nggak berharap dong sebenarnya dok. Tapi itu juga yang bikin saya sadar Pak. Bayangkan saya yang punya duit aja, saya punya perusahaan. Artinya uang saya punya kayak gitu punya. Saya ngelawan kekuasaan. Artinya orang yang punya duit tuh kalah dengan orang yang punya kekuasaan. Ya, saya kalah kayak gitu punya. Tapi untungnya pada akhirnya saya menang ya karena mungkin Tuhan bela saya kayak gitu, kasih petunjuk jalan. Seperti Bapak juga, Bapak ya saya bilang kan bukan nobody juga, bukan orang biasa, orang kecil. Apalagi kali ini orang kecil Pak, dibilang 5 miliar mungkin sudah bergetar Pak semuanya kayak gitu punya kan. Dan juga nggak bisa, belum tentu bisa biayain rumah sakit juga kayak gitu kan. Dan juga kan kebetulan Bapak kemarin juga dicintai oleh masyarakat, dikasih support semua masyarakat. Itu. Bayangkan kalau misalnya support nggak ada, bukan siapa-siapa, nggak ada dana. Banyak kan kasus yang hilang. Nah kan dia pelaku ini kan kemarin kebuka juga di pengadilan. Dia sering banget ngelakuin kayak gitu kan. Nabrak lah, apa. Terlalu arogan ya. Iya, itu kalau dibesarkan pakai duit haram kayak gitu kali ya. Itu nggak masuk akal loh dok. Iya. Orang seperti itu tuh nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya kalau cuma sekali kejadian sama David ya, tapi sebelumnya rentetannya kan banyak banget ya. Terlalu arogan. Iya. Mungkin seperti yang kata Bapak tadi. Karena uangnya mudah, jadinya arogan, dan akhirnya didik anak menjadi seperti itu. Semua bisa dibeli kan. Sangat disayangkan sekali. Tapi gara-gara David Ozora, bergetarlah semua Indonesia, Pak. Sampai ke pegawai pajak semuanya. Bukan. Sekarang malah jadi ini kan, yang fotonya yang begini itu kan jadi meme. Kalau ada yang ngeributin di medsos terutama, di Twitter. Dulu kan aktif banget ya mereka ya. Dirjen pajak ini memberikan edukasi apa, ayo bayar SPT apa ini. Pasti cuman sama netizen dibalas pakai ini. Nggak ada duit gitu. Ya itu disadari kok sampai Bu Sri Mulyani pun nyadarin itu kan. Makanya saya bilang, Bu, maaf Bu, saya tetap akan lawan ini. Enggak, ini momentum ini harus kita gunakan menjadi sesuatu yang untuk perbaikan gitu loh. Bukan soal kasusnya ya. Kalau kasusnya sudah bergulir dengan baik, tetapi jangan sampai momentumnya juga hilang gitu loh. Walaupun ini kasusnya besok udah hilang, momentum untuk benah-benahnya ini jangan hilang. Karena banyak loh yang jengkel. Itu kan pas mau bayar SPT tuh bulan Maret. Iya. Ngapain kita bayar? Sampai Bu Sri Mulyani menyampaikan jangan sampai nanti malah jadi ini ya. Orang nggak mau bayar Orang pajak. nggak mau bayar pajak ya. Tapi pada kenyataannya, Saya bilang kan sama Bu Sri Mulyani saat itu, Bu, bagi saya karena saya ini nadliin, nggak bayar pajak itu dosa. Tetapi kalau kelakuan yang para tukang ngutipnya kayak gini, potensi untuk nggak bayar juga akan besar. Nah, akhirnya ya udah kita berbenah. Makanya yang songong-songong udah hilang semua kan. Dan
Mudah-mudahan Songongnya sih hilang. sudah hilang atau menunduk di bawah meja nih Pak? Takutnya Ada itu tapi ya. menunjuk di bawah meja kan sama Pak. Ya, kita Ada tapi nggak pamer lagi. Ya kan, yang dari Makassar sudah. berprasangka baik aja lah gitu. Berprasangka baik ya. Pak, mungkin nggak cuma satu Rafael Alun. Ya nggak mungkin lah. Ah, Dia masih apa yang punya- ngomong bukan saya. Bukan, maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh. Kita tetap harus berprasangka baik. Berprasangka baik artinya ya mudah-mudahan itu yang kemarin termasuk di dalam mafianya si Rafael ini sadar. Oke. Kan itu harapannya. Atau malah caranya Rafael seperti ini ternyata salah ya. Kita harus cari cara lain dong. kan begitu ya. Ada dua sisi ya. Ada dua sisi yang harus kita fokuskan. Tapi ya ini momentumnya jangan sampai hilang. Harus kita lawan walaupun pada kenyataannya memang masih berat banget ya. Oke. Berat. Oke Pak, thank you banget sudah datang ke sini. Saya pikir jalan hidup Bapak di 2023 ini luar biasa banget. Saya salut dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi ayah-ayah di luar sana pastinya. Amin. Dan mudah-mudahan cerita kita juga kasih inspirasi untuk kesembuhan orang lain di luar sana. Bahwa kadang-kadang yang kita bilang nggak mungkin, Betul. bisa jadi mukjizat. Terakhir Betul. Pak, kalau dari momen yang berat ini, kalau Bapak bisa mengucapkan terima kasih dengan siapa sih Bapak mau mengucapkan terima kasih, silakan Pak. Yang pertama saya ngucapin terima kasih ya ke netizen. Karena siapa sih yang mengamplifikasi sampai menjadi mendunia gini ya. Kalau terima kasih pada Tuhan sudah pasti karena itu yang selalu kita ikhtiarkan di awal-awal. Tetapi yang ada di dunia ini yang terutama ya netizen. Netizen dan media ya. Walaupun saya kan juga nggak pernah ke media karena takut juga gitu loh kadang nanya-nanyanya serem. Makanya dari dulu kayak aduh nggak takut ya. Nah paling besar ucapan terima kasih ke netizen yang pertama, yang kedua ke teman-teman yang selalu support sama keluarga, yang ketiga sama tim dokter. Itu sih yang menurut saya paling Berjasa. Gitu dok. Oke Pak, sehat selalu. Salam untuk David. Mudah-mudahan cerita Terima David juga kasih. bisa kasih inspirasi ke banyak orang. Thank you Pak. Terima kasih dok.